tuh bahwa pada bulan Desember 2024 pasar pramuka Ijal. Wah Ijal ini awak pikir dah tobat, rupanya tak tobat-tobat. Wak Ijal bersama si Rustam ya mengajukan pengaduan masyarakat ke Mabes Polri. Macam mana perkara ini mau selesai ya kan? Tak bisa orang tuh minta tolong ke sana kemari, buat lagi pengaduan masyarakat ke Mabes Polri. Kata Wak Ijal ya bahwa pada bulan Desember 2024 pasar pramuka yang dikenal sebagai tempat pembuatan dokumen palsu telah terbakar. Ada pihak yang menduga area tersebut memang sengaja dibakar. Wak Ijal, siapa yang bakarnya Wak Ijal? Ya kan, kalian ini, otak kalian itu kotor semua. Seolah-olah kalian berpikiran ya pasar pramuka terbakar karena Pak Jokowi membuat ijazahnya di pasar pramuka. Apa nggak sedeng kau Wak Ijal? Tak mungkin Pak Jokowi buat ya ijazah di pasar pramuka Wak Ijal. Kalau Pak Jokowi buat ijazah di pasar pramuka, otomatis UGM sudah menuntut Pak Jokowi lama. Kata Wak Ijal kan, hingga kini kios-kios yang terbakar tersebut tidak dibangun kembali atas dasar terjadinya dugaan peristiwa yang terkait dengan pembuatan ijazah palsu. Kan? Si Longor ini. Longor kali Wak Ijal. Ya, ijazah siapa yang dibuat di pasar pramuka? Ijazah Pak Jokowi. Wak Ijal, kalau mau nuduh itu Wak Ijal, ya yang keren sedikit. Tak mungkin Pak Jokowi ijazahnya dibuat di pasar pramuka. Lagian pembuatannya tahun berapa Wak Ijal? Sementara Pak Jokowi waktu mencalonkan diri jadi wali kota, ijazah itu sudah dipakai. Jadi dari mana ceritanya dibuat di pasar pramuka Wak Ijal? Ini adalah kelompok orang-orang terbengak di negara Republik Indonesia ini. Kata Wak Ijal kan, dugaan peristiwa yang terkait dengan pembuatan ijazah palsu Jokowi di pasar pramuka Jakarta, maka para pengadu masyarakat ini memohon Bareskrim Mabes Polri untuk dapat menindaklanjuti melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Buat Mabes Polri, nggak usah didengarkan ya orang-orang gila ini. Terima saja laporannya, tapi tak usah ditanggapi. Karena apa? Udah sedeng semua. Ya, menuduh Pak Jokowi membuat ijazah di pasar pramuka. Tahun berapa? Tahun sewaktu Pak Jokowi mau mencalonkan diri sebagai presiden. Sementara waktu Pak Jokowi mencalonkan diri sebagai wali kota sudah pakai ijazah daripada UGM. Dan waktu setelah Pak Jokowi menamatkan pendidikannya di UGM, Pak Jokowi juga memakai ijazahnya untuk melamar pekerjaan di pabrik kertas di Aceh. Tiba-tiba dibuat di pasar pramuka. Apa nggak gila? Gila maksudnya. Saya kata Wak Ijal, satu, meminta keterangan dan memeriksa 3 orang utama yang diduga berperan besar hingga terbitnya ijazah palsu yang kita kenal dengan 3O, yaitu Joko Widodo, 2 Pratikno, 3 Eko Sulistyo. Kalau Pak Jokowi memalsukan ijazah, ngapain di pasar pramuka? Pratikno kan dulu kalian bilang kan dia rektornya UGM, ya di UGM aja lah dibuat, ngapain pula di pasar pramuka? Apa gak bengak kalian tuh? 2. Menyelidiki dan meminta keterangan seluruh nama-nama baik yang disebut oleh Bitor Suryadi, Sri Rajasa Chandra maupun Rustam Effendi dan mengklarifikasikan keterlibatannya. Si Bitor mau didengar? Orang yang sudah lari ampernya. Habis itu siapa? Sri Rajasa Chandra. Terus si Rustam Effendi ini ya yang memprediksi saja, omon-omon saja. Polisi pun ketawa ya menengok laporan kalian ini. Nampak kali lah kalian ini memang betul-betul orang paling bengak di negara Republik Indonesia ini. Menuduh Pak Jokowi memalsukan ijazah di pasar pramuka. Enggak keren kali Wak Ijal. Habis itu kalian bilang ya Pak Jokowi memalsukan ijazah dibuat di pasar pramuka. Terus kalian bilang foto ijazahnya bukan foto Pak Jokowi. Sementara kalau seandainya ya itu dipalsukan di pasar pramuka, tak mungkin lah bukan foto Pak Jokowi yang diletak, pasti foto Pak Jokowi lah. Kata si Rustam kan itu bukan foto Pak Jokowi. Jadi dari mana ceritanya dipalsukan tapi bukan foto Pak Jokowi? Sedeng kalian ini udah. Terus kata dia kan, ketiga, dimohon untuk melakukan pemeriksaan secara seksama atas 8 orang yang terlibat pembuatan dokumen palsu di pasar pramuka dengan menguji ulang berbagai keterangan baik BAP penyidikan maupun di depan persidangan terkait kemungkinan
terjadinya pembuatan ijazah palsu Joko Widodo. Buat Polda Metro Jaya, ya. Kapan lagi Pak mau diselesaikan? Sudah dikasih ke kejaksaan Pak, udah dilimpahkan ke kejaksaan. Cepat sedikit Pak, ya. Biar masuk ke pengadilan, biar ditangkap dulu ini ya orang-orang perusuh di negara Republik Indonesia ini, orang-orang yang terkena gangguan jiwa karena FPI dan HTI dibubarkan di masa pemerintahan Bapak Joko Widodo. Muak kita Pak, ya, melengok orang ini setiap hari ada aja yang dikerjakan. Kapan negara Republik Indonesia ini mau maju? Asih masalah ijazah aja. Udah jelas ijazah Pak Jokowi itu ya sudah diakui oleh UGM berkali-kali bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu ya didapatkan Pak Jokowi karena Pak Jokowi mengenyam pendidikan di UGM dan menamatkan pendidikannya sehingga mendapatkan ijazah dari UGM, bukan dari pasar pramuka. Udah gitu Waijal sudah juga dites di lab forensik kemarin dan dinyatakan keasliannya. Jadi apa lagi yang mau kau laporkan? Kau ini cuman ya kan mengulur-ngulur waktu ya supaya apa? Supaya kalian itu lambat ditangkapnya. Tapi percayalah kau Waijal, bentar lagi pakai baju oranye kau Waijal. Mendekamlah kau di penjara, ya kan Waijal? Kalau nak mampus di penjara Waijal. Udah tua bang karena mampus pun Waijal ya kan? Bukan menebar kebaikan supaya ada amal besok dibawa kelak menuju tuh pulang ke akhirat. Ini asli menebar kebencian. Kata dia kan, keempat, membongkar pangkalan data Kemendikti mengenai produk dan penggunaan ijazah palsu perguruan tinggi negeri, ya, sinyalemen Menteri Tekdikti Muhammad Nasir mengenai pasar pramuka tahun 2015 patut untuk ditindaklanjuti. Tidak patut untuk ditindaklanjuti, udah tulis ya Waijal 2015. Tak mungkin 2015 Pak Jokowi memalsukan ijazahnya dibuat di pasar pramuka. Sementara ya tahun berapa itu 2005 Pak Jokowi mencalonkan diri sebagai wali kota memakai ijazah yang sama. Ya Waijal, logika kau kemana Waijal? Ini mana ini anak Waijal ini? Coba bawa dulu bapak kalian berobat, tes dulu kejiwaannya. Udah lari ampernya ini. Keenam, mendalami pemenuhan unsur delik pasal 263, 264 banyak kali lah pasal dibilang Waijal. Ya Waijal, percayalah kau, laporan kau itu, ya kan, pasti ditanggapi sama kepolisian. Cuman tidak mungkin diproses karena laporan kau itu, ya kan, menurut imajinasi kau sendiri, bukan berdasarkan bukti. Demikian pengaduan masyarakat disampaikan demi kebaikan bangsa dan negara kita. Demi kebaikan bangsa dan negara kita, tolong Waijal ini cepat diadili, masukkan kasusnya ke pengadilan, biar mereka semuanya nanti ya akan dipenjara, biar mereka tahu bahwasanya perbuatan yang mereka lakukan memfitnah mantan presiden terbaik di negara Republik Indonesia ini, ijazah palsu itu tidak benar. Kiranya pihak Barreskrim Mabes Polri dapat segera menindaklanjuti. Pihak Mabes Polri ya kan diterimanya laporan kau Waijal, tapi kalau untuk ditindaklanjuti tidak mungkin karena kau tidak punya bukti apapun. Ya, tetaplah kau kumur-kumur Waijal. Jangan lupa Waijal cuci muka, gosok gigi, ya, cuci kaki, cuci tangan. Lebih bagus Waijal. Habis itu kau minum obat cacing, tidur kau lebih bagus daripada ngoceh aja kau. Nggak ingat umur Waijal ini, ngomong udah menggeletar-geletar kau Waijal. Tapi ya Allah, ya hati kau tuh penuh kebencian dengan Pak Jokowi hanya karena HTI dan FPI dibubarkan. Apa nggak sedeng kau Waijal? Buat kau Waijal, mudah-mudahan kau tengok video aku nih Waijal, ya, tobat kau Waijal. Anak kau kemana ini? Nggak ada yang menyadarkan diri kau bahwasanya semua kelakuan kau ini adalah salah. Hanya berdasarkan kebencian, berhalusinasi tingkat dewa, menuduh orang sembarangan. Yang kau tuduh ini Waijal, mantan presiden terbaik, bukan kaleng-kaleng. Ya, tidak mungkin Joko Widodo yang sudah menjadi wali kota 2 periode, gubernur, ya. Tuh, presiden 2 periode ijazahnya dibuat di pasar pramuka. Apa kata dunia? Sementara ya, pihak UGM yang mengeluarkan ijazah sudah berkali-kali mengklarifikasi bahwasanya Pak Jokowi menamatkan pendidikan di sana dan mendapatkan ijazah, mendapatkan gelar insinyur. Kau pula mengada-ngada bulu di dada kau Waijal. Tobat kau Waijal, ya. Takut aku tengah kau cakap-cakap kayak gitu Waijal, datang malaikat Israel, selesai kau. Kau bertanggungjawabkanlah fitnah kau kepada Pak Jokowi itu di akhirat nanti. Capek kau nanti jadi Pak Jokowi, nggak jumpa kau. Karena kau kemana, ya kan? Mungkin ke neraka jahanam, Pak Jokowi ke surga. Apa cerita Waijal? Tobat ya Waijal ya.